Halo, apa kabar sayang-sayangku yang sudah mengklik video ini? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja, amin. Banyak orang yang berpikir menekan tombol like and subscribe itu sangatlah susah. Mudah-mudahan kalian tidak seperti itu. Jadi tunggu apa lagi, segeralah memanjakan jari-jari kalian dengan menekan tombol like and subscribe. Sebarkan cinta dimanapun kamu berada. Pertama, di seluruh rumahmu. Berikan cinta untuk anak-anakmu, untuk istri atau suamimu, untuk tetanggamu. Jangan biarkan siapapun datang kepadamu tanpa pergi dengan perasaan lebih baik dan lebih bahagia. Ekspresikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan. Kebaikan di wajahmu, di matamu, dan di senyummu. Dikutip dalam Worldwide Laws of Life, 200 Eternal Spiritual Principles 1998 oleh John Templeton. Bunda Teresa, ibu bagi kaum terbuang. Siapa yang gak kenal ibu yang berhati malaikat ini, terkenal hampir di seluruh dunia. Jadi perhatikanlah dan dengarkan. Bunda Teresa atau Agnes Gonza Bojaxiu adalah biarawati Katolik Roma berkewarganegaraan India. Ia pendiri misionaris cinta kasih atau Missionaries of Charity. Selama 45 tahun ia melayani orang miskin, sakit, yatim piatu, dan sekarat. Mother Teresa menjalankan 610 misi di 123 negara, di antaranya yaitu penampungan dan rumah penderita HIV, AIDS, lepra dan TBC, konseling anak dan keluarga, panti asuhan, serta sekolah. Lahir di Uskup, saat ini menjadi ibu kota Makedonia pada tanggal 26 Agustus tahun 1910. Teresa adalah anak bungsu dari pasangan Nicole dan Drana Bojaxiu. Ayahnya adalah politisi. Pasca kematian sang ayah, ibunya membesarkan Teresa sebagai seorang Katolik Roma. Pada usia 12 tahun, ia berkomitmen menjalani kehidupan beragama. Teresa bergabung dengan kesusteran Loreto sebagai misionaris pada usia 18 tahun. Setelah itu, ia tidak pernah melihat ibu dan saudara-saudaranya lagi. Teresa pernah belajar bahasa Inggris di biara Loreto di Rathfarnham, Irlandia. Ia tiba di India pada 1929 dan memulai pelatihan di Darjeeling. Di sana ia juga mengajar di sekolah St. Teresa lah bersumpah sebagai seorang biarawati pada tanggal 24 Mei tahun 1931. Ia diberi nama Thérèse de Lisieux dengan pengejaan Spanyol dan bertugas di sana selama hampir 20 tahun. Pada 1944 ia menjadi kepala sekolah. Awal mula ia peduli pada kemanusiaan, karena banyak tragedi kemiskinan di sekitarnya. Kelaparan, kematian, dan kekerasan membuat Benggala berada dalam kondisi keputusasaan dan ketakutan. Pada tanggal 10 September tahun 1946, Teresa pergi ke biara Loreto untuk retret tahunan. Sejak itu ia mengadopsi kewarganegaraan India dan menerima pelatihan dasar medis di Rumah Sakit Keluarga Kudus. Pada 1949, Teresa bergabung dengan komunitas religius untuk membantu orang-orang termiskin di antara kaum miskin. Misionaris cinta kasih dimulai saat Teresa mendapatkan izin Vatikan tanggal 7 Oktober tahun 1950 untuk memulai kongregasi keuskupan. Misinya merawat yang lapar, telanjang, tunawisma, cacat, buta, kusta, semua orang yang merasa tidak diinginkan, tidak dicintai, tidak diperhatikan masyarakat, dan menjadi beban bagi masyarakat dan dihindari semua orang. Misionaris itu menjalankan operasinya dengan 4.000 suster. 2 tahun kemudian, Teresa membuka Home for the Dying, rumah untuk orang sekarat di lahan yang disediakan kota Kalkuta oleh pejabat India. Ia mengubah kuil Hindu menjadi sebuah rumah sakit gratis untuk orang miskin. Mereka yang dibawa ke sana mendapatkan perawatan medis dan kesempatan untuk meninggal menurut ritual keyakinan masing-masing. Muslim membaca Al-Quran, Hindu menerima air dari sungai Gangga, dan Katolik menerima ritus terakhir. Selanjutnya pada 1955, Teresa mendirikan Nirmala Sisu Bhavan yang merupakan rumah yatim piatu dan remaja tunawisma. Pada 1960-an, panti asuhan dan rumah lepra sudah tersebar di seluruh India. Selanjutnya pada 1965, rumah lepra pertama kali dibuka di luar India, yaitu di Venezuela dengan 5 suster.
Teresa mengalami serangan jantung di Roma pada 1983 saat mengunjungi Paus Yohanes Paulus II. Ia mengalami serangan kedua pada 1989 dan menggunakan alat pacu jantung buatan. Ia juga menderita pneumonia saat berada di Meksiko. Teresa pun mengundurkan diri sebagai kepala misionaris cinta kasih. Pada 1996, ia jatuh dan tulang selangkanya patah. Ia sempat menderita malaria dan operasi jantung. Kesehatannya semakin menurun. Pada tanggal 13 Maret tahun 1997, Mother Teresa resmi turun dari jabatannya dan meninggal pada tanggal 5 September tahun 1997. Setelah kematian Teresa, ia diberkati Paus Yohanes Paulus II dan diberi gelar Beata Teresa dari Kalkuta. Akibat pekerjaan kemanusiaannya, ia menjadi terkenal di dunia internasional. Mother Teresa juga menerima penghargaan Bharat Ratna pada 1980 dan Nobel Perdamaian pada 1979. Cinta adalah buah pada segala musim yang dapat meraih setiap tangan. Siapapun diizinkan mengumpulkannya dan tak terbatas. Setiap orang bisa meraihnya melalui meditasi, semangat beribadah, dan pengorbanan dari kehidupan yang kuat dalam diri. Dikutip oleh Dorothy S. Hun dalam Love, A Fruit Always in Season, Daily Meditations from the Word of Mother Teresa of Calcutta. Itulah riwayat hidup sesosok perempuan yang tangguh serta berhati mulia. Kalau ada salah kata dalam video ini, tolonglah diberitahu, karena setiap orang tidak akan luput dari kesalahan. Itulah manusia. Tulis komentar kalian di bawah. Oke, next time video. Dadah. Shopee 11 Big Sale, ada Big Sale di Shopee 11 Shopee 11 Big Sale, ada